Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Kali ini yang akan saya angkat berkaitan dengan pawang hujan atau dukun yang dikenal dan diperkenalkan oleh Rafli Harun sebagai dukun projo, ya, yang banyak mendampingi acara-acara yang biasa menjadi pesta politik dari kelompok-kelompok tertentu. Dalam hal ini mungkin berkaitan dengan Presiden Jokowi. Tetapi saya tidak ingin ikut campur dengan persoalan politik. Saya hanya ingin berbicara tentang dukun. Dukun yang saya maksud tentu dukun yang erat kaitannya dengan pawang ataupun juga peramal, tukang telek dan sebagainya, ya. Yang tentu saja di dalam pandangan Islam sangat tajam mengkritisi para dukun, karena memang bahayanya para dukun ini sok tahu ilmu gaib. Terkadang mereka memposisikan diri sebagai kiai walaupun sebenarnya dukun. Nah, untuk lebih jelasnya kita tonton dulu acara dari Rafli Harun. Bapak Rafli Harun ini Rafli Harun ini yang membahas dukun projo. Nanti saya ingin mengkritisinya dari sisi syariat. Bagaimana syariat dan iktikad kita terhadap dukun. Karena kalau sudah berbicara dukun, biasanya si sok tahu ilmu gaib, sok tahu masa depan, sok tahu akan datang, apa yang akan terjadi. Bahkan terkadang seperti nabi saja dia itu, bahkan lebih dari nabi, ya, mengetahui. Ada pula dukun yang seolah-olah tahu kapan orang akan mati dan sebagainya itu. Ada lagi itu sosok indigo. Ya, ini banyak, ya hampir sama lah, kedudukannya sama, karena pada intinya sama-sama sebagai peramal masa depan. Dan seolah-olah mengetahui di sekitarnya orang-orang gaib, yaitu kelompok jin, setan, bahkan mungkin juga di matanya kalau tidak ngarang-ngarang, ya, itu malaikat katanya itu. Wah, luar biasa, karena Nabi saja tidak pernah berhubungan dengan malaikat kecuali ketika wahyu turun atas perintah Allah. Ini bisa tiap hari bersama malaikat, tiap hari bersama jin, tiap hari bersama makhluk-makhluk halus. Bagaimana sebenarnya menurut Islam? Nah, itu yang akan kita bahas. Yuk kita dengar dulu dari Bapak Rafli Harun terkait dukun projo. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas, ya. Kita mulai hari ini tik video lagi, Sobat Era sekalian. Kali ini tik video yang terkait dengan lagi-lagi yang disalahkan Anies Baswedan terhadap hujan yang jatuh di Mandalika dan hampir saja tidak bisa dikendalikan nih, dan hampir saja menggagalkan balapan, ya. Nah, jadi walaupun ini serius, ya kita anggap sebagian canda saja, tapi ini menggambarkan yang saya katakan keterbelahan masyarakat, seolah-olah memang Anies is the common enemy bagi para pendukung Jokowi supporters, ya. Jadi pendukung-pendukung para Presiden Jokowi. Dan lucu sebenarnya, karena tahun 2024 Presiden Jokowi kan kalau memang skenario normal dan patuh pada konstitusi, ya tidak akan milih lagi. Dan Anies bukan saingan Presiden Jokowi kalau hitungannya adalah rival pribadi, ya.
maksudnya vis-a-vis begitu. Tetapi kalau misalnya mewakili kecenderungan dan rezim yang berbeda, wallahu alam. Tapi harusnya Presiden Jokowi harusnya ya memelihara keakraban masyarakat, mengembalikan keakraban masyarakat, reunite, dan berusaha menjadi kingmaker yang baik, yaitu menjadi kingmaker untuk mencari calon-calon pemimpin terbaik bagi Republik ini. Itulah legacy pemerintahan Presiden Jokowi yang tetap akan dikenang sepanjang masa kalau dia mempersiapkan para pemimpin yang baik, ya, kemudian lapangan permainan, ya, yang juga baik, ya, kemudian demokrasi yang juga baik, ya, presidensial threshold dihilangkan sehingga kita bisa memunculkan pemimpin-pemimpin yang baik. Alih-alih menyalahkan Anies Baswedan dalam setiap event, ya. Dan ini sekali lagi dukun yang konon katanya memenangkan Presiden Jokowi dalam pertarungan alam gaib pada Pilpres 2019, ya, itu mengatakan bahwa pawang di Mandalika gagal tahan hujan, Ki Bedul sakti. Ini semua gara-gara Anies, auranya aneh karena sering bertemu dengan ulama radikal. Itulah tadi yang disampaikan oleh Bapak Rafli Harun terkait berita dukun projo. Memang kalau berbicara dukun ini, waduh, luar biasa ya. Orangnya banyak merasa mengaku mengetahui ilmu gaib, mengetahui masa depan, mengetahui apa yang akan terjadi pada seseorang, mengetahui peristiwa rumah tangga orang lain. Wow, banyaklah mengetahui tentang apa yang akan menimpa negara. Itu kedoknya para dukun itu. Artinya kedoknya para dukun adalah mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain. Itu kedoknya para dukun. Artinya dukun selama ini selalu berbicara masa depan. Tetapi sayangnya kalau dia apalagi bisa menyatakan bahwa seseorang besok akan mati, wah, luar biasa ya. Ya tentunya kalau sudah ada orang yang seperti itu, nah, mengakibatkan menjadi teror terhadap umat yang berpegang teguh kepada akidah yang benar, termasuk kepada orang-orang awam. Apa terornya? Yaitu menebar rasa ketakutan. Misalnya saya satu kampung katakan Anda besok akan menghadapi masalah besar satu kampung ini, otomatis satu kampung ketakutan itu. Nah, jika kita berprofesi sebagai seperti sikap dukun, misalnya ngomong terhadap seseorang, Pak, saya melihat Bapak besok ini akan menghadapi masalah, itu misalnya, akan menghadapi kecelakaan. Otomatis kan kaget orang itu, kemungkinan tidak mau makan gitu. Jadi itu yang akan menimpa orang-orang yang kena prank para dukun. Jadi para dukun ini tukang prank. Jadi pranknya, jadi ngeprank orang-orang yang menjadi korban permainan para dukun. Nah, sebenarnya bagaimana mendatangi perdukunan para dukun tuh? Perdukunan menimbulkan berbagai macam kerusakan di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Oleh karena itu Islam sangat mengecam berbagai macam praktik perdukunan dan melarang keras untuk mendatangi dukun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata 'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah." Ya. Jadi siapa yang mendatangi orang pintar, fasa'alahu an syai'in, lalu bertanya berkaitan dengan kasus yang menimpanya, atau masalah yang menimpanya, atau keinginan yang ada di dalam hatinya, lam tuqballahu salatun,
solatnya tidak akan diterima arba'ina lailah, selama 40 malam. 40 malam. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari hadis ini dijelaskan siapapun dari hamba-hamba Allah yang mendatangi dukun, maka solatnya itu tidak diterima selama 40 hari ketika bertanya tentang sesuatu. Satu, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan sebagaimana berikut ini: man ataka hinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Jadi man ataka hinan, siapa yang mendatangi kahin, yaitu dukun, au arrafa atau arrafan, irfan, yaitu orang pinter, fasaddaqahu, lalu membenarkan orang pinter atau dukun tersebut, bima yaqulu, dengan apa yang dikatakannya, faqad kafaro, maka dia telah kafir, bima unzila ala Muhammad, dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Dukun itu mengaku-ngaku sebagai orang yang mengetahui ilmu gaib. Termasuk kategori para dukun itu, yaitu tukang ramal paranormal, atau apa lagi ya, ahli nujum dan sebagainya gitu. Dan juga semisal mereka gitu. Ya, praktek-praktek kalau di Jakarta ini ada berbagai macam profesi dukun di pinggir jalan ya. Dia main remi, main domino dan sebagainya, membaca nasib seseorang. Biasanya yang paling bertanya itu cewek-cewek. Ingin tahu masa depannya, jodohnya dengan siapa gitu. Itu dilakukan di pinggir-pinggir jalan atau di sekitar Taman Ismail Marzuki. Saya pernah lihat yang seperti itu ya. Artinya memang perbuatan paranormal ini aneh-aneh gitu. Ada yang membaca garis tangan dibaca gitu. Wow, luar biasa itu. Dukun nih sok di Madura apalagi ya. Dukun banyak banget di Madura itu. Jadi di Banyuwangi apalagi ya. Itu. Jadi mereka itu kalau kita lihat dukun-dukun itu biasanya ya profesinya itu meramal. Dan selalu pandangannya menjadi orang yang paling tahu masa depan. Itu biasanya para dukun. Jadi siapa saja yang menceritakan tentang masa depan yang belum terjadi atau mengetahui perkara gaib, mengaku mengetahui perkara gaib, maka status orang itu bisa dikategorikan sebagai dukun. Dukun ya, karena mereka ini setiap iklannya selalu berbicara perkara gaib. Jadi iklannya dukun ini, iklan dukun, setiap hari itu dia merasa mengetahui perkara gaib. Sehingga tidak ada seorang pun yang datang kepada dukun kecuali berbicara tentang masa depan mereka. Itu salah satu tanda dukun. Tidak ada dalam pembicaraan dukun itu, melainkan adalah pembicaraan masa depan orang yang bersangkutan. Siapa saja yang datang akan dinalar dari masa depannya dengan berbagai macam motif masa depan. Inilah kerjaan dukun. Nah, maka kalau dari dua hadis tadi saya sampaikan tuh banyak faedah-faedah penting yang mungkin bisa diambil ya. Yang tentu saja itu buat agar kita membekali diri supaya tidak mudah terpikat dengan cara-cara dukun, apalagi dukun parno itu. Jadi menunjukkan batilnya praktek perdukunan.
Dan siapa saja yang mengaku mengetahui perkara-perkara gaib, semua yang mengaku mengetahui perkara-perkara gaib itu merupakan kebatilan, karena tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, sebagaimana firman Allah, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui yang gaib illallah, melainkan Allah satu. Jadi kalau sudah dikatakan tidak ada, ya tidak ada. Kalau istilah biidznillah yang dilakukan oleh para nabi, itu nabi saja jarang, walaupun mendapatkan berita wahyu misalnya tentang masa depan, ya, itu pun didasarkan kepada wahyu. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, yang banyak disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang terjadi ketika itu, agar menjadi dasar-dasar keimanan umat Islam di dalam mengarungi kehidupan di dunia. Itu kalau kita berbicara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tugasnya bukan sebagai seorang dukun. Tugasnya beliau adalah yaitu menyampaikan dakwah kepada siapapun di antara umat manusia yang harus menjadi orang yang beriman. Targetnya agar menjadi orang beriman. Itu. Jadi di situ Nabi tidak pernah mengatakan aku mengetahui ilmu gaib. Nanti kita buktikan perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang digambarkan oleh Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala juga menceritakan tentang nabinya seperti apa nabi kita itu. Dikatakan nabi kita di dalam Al-Quran surat Al-A'raf 88, walau kuntu a'lamul ghaib, dikatakan seperti itu, seandainya jika aku yaitu mengetahui ilmu gaib, la istaksartu minal khair, sudah pasti aku akan menghimpun banyak kebaikan. Itu kalau Nabi, artinya kalau tahu ilmu gaib itu sama dengan tahu nasibnya sendiri. Misalnya beberapa hari lagi aku akan mati, itu. Beberapa lagi Anda mati, beberapa hari lagi, besok Anda hari ini akan mati. Lah sudah pasti orang itu apapun akan dilakukannya untuk membendung nasibnya tidak celaka di dalam kuburan di akhirat dan di akhirat. Karena tahu. Apalagi kemudian dia tahu besok saya masuk neraka kalau harta tidak diberikan gitu. Dia tahu neraka itu isinya karena dia banyak melakukan, yaitu misalnya kikir, tidak suka memberi kepada orang, tahu dia gitu ya. Lalu diperingatkan oleh ilmu gaibnya tadi itu, melihat peristiwa dia dibakar dalam neraka, otomatis dia jadi orang alim. Oh iya, karena tahu ilmu gaib. Jadi bukan itu. Kalau kita lihat para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak satupun dari mereka yang merasa mengetahui ilmu gaib. Tapi sahabat adalah orang yang paling taat dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya di dalam melaksanakan perintah. Bahkan mereka demi tauhid mengeluarkan berbagai banyak dana demi kepentingan dakwah ila tauhid itu. Jadi para sahabat ini tidak mengetahui ilmu gaib, tetapi para sahabat dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Para rasul, para nabi
tidak mengetahui perkara-perkara gaib melainkan sedikit saja dari yang telah Allah berikan kepadanya berkaitan dengan ilmu gaib. Itu ya. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Jadi dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib kecuali kepada rasul yang diridhoinya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya. Jadi banyak penjaga. Itu ilmu gaibnya Rasulullah, dijaga malaikat saja ketahuinya itu. Tapi nabi-nabi dan para rasul tidak ada seorang pun dari mereka yang tahu kapan beliau-beliau itu meninggal. Itu bukti bahwa para rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi lainnya bukanlah orang yang mengetahui perkara-perkara gaib, tapi beliau adalah orang yang dibimbing oleh wahyu dan mengetahui sesuatu yang diterangkan oleh Allah, dan yang tidak diterangkan Allah tidak tahu. Berbeda dengan dukun. Kalau dukun ini hari-harinya konsentrasi yang diangkat adalah ilmu gaib supaya orang lebih percaya. Setiap pasien atau korban yang datang kepada dukun itu pasti diajak bicara perkara-perkara gaib untuk membuktikan dirinya memiliki kedijayaan dan kemampuan, sehingga orang-orang makin tertarik dan banyak mengunjungi dukun-dukun itu karena setiap perkaranya pasti simbol dari dukun itu adalah alam gaib. Jadi simbol dukun itu alam gaib, terutama jin dan setan. Itu ya. Jadi Allah telah memberi ilmu tentang perkara gaib kepada Rasulnya sebagai hujjah dan sekaligus menunjukkan mukjizat yang ada pada diri mereka bagi para umatnya. Jadi sebatas yang diberikan oleh Allah untuk menunjukkan kekuasaan Allah kepada umat manusia dan menarik simpati para umat agar mau kembali kepada ajaran tauhid, itu dilakukan oleh Rasulullah. Dan tidak semuanya diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali yang diberikan oleh Rasulullah, oleh Allah kepada para rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis tersebut menunjukkan wajibnya mendustakan para dukun, tukang ramal dan sejenisnya adalah wajib. Jadi tidak boleh ada pada diri kita, yaitu pada diri kita sebagai hamba itu sedikit pun keraguan untuk mendustakan ucapan mereka. Jadi kita dustakan ucapan mereka itu, karena mereka itu bersekongkol dengan jin, bersekongkol dengan setan, atau tidak membenarkan dan juga tidak mendustakan. Maka barang siapa yang membenarkannya atau ragu tentang kedustaannya atau tidak membenarkannya dan juga tidak mendustakan, itu dia dikatakan maka dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu para dukun ya. Tinggal kita itu. Oleh karenanya, yang wajib adalah wajib untuk meyakini dengan pasti tentang kedustaan yang ada pada para dukun. Ya, jadi kita tidak boleh percaya. Artinya jangan sampai ada terlintas dalam diri kita bahwa dukun itu mengetahui perkara gaib. Itu ya. Hadis itu juga menjelaskan haramnya mendatangi dukun meskipun tidak membenarkannya. Jika ada orang yang dengan sengaja melakukannya, maka tidak akan diterima solatnya selama 40 hari
arba'ina lailan atau 40 malam. Ini menunjukkan sangat kerasnya hukuman bagi orang yang mendatangi dukun. Solat mereka tidak akan diterima di sisi Allah. Maksudnya tidak akan mendapat pahala sama sekali. Itu ya. Nah, pelajaran yang keempat, jika membenarkan berita dari dukun itu, maka hukumannya lebih keras lagi, yaitu dianggap kufur terhadap apa yang Allah telah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud adalah kufur terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Hal ini karena tidak akan pernah bersatu apa yang datang dari Al-Quran dan sunnah dengan perkataan dukun. Karena dukun itu punya kepentingan terkait dirinya sendiri sebagai dukun, sebagai orang yang berprofesi dengan dukun. Ujung-ujungnya duit atau perut. Itu kebiasaan para dukun. Hal ini karena tidak akan pernah bersatu pembenaran terhadap apa yang Allah turunkan kepada Muhammad dengan apa yang disampaikan oleh dukun yang merupakan perbuatan setan. Ini perbuatan setan. Keduanya saling bertentangan antara hak dan batil. Kalau pengikut dukun namanya itu ahlul batil. Kalau mengikuti Islam itu namanya ahlul hak. Nah, pengikut dukun juga bisa dikatakan ahlul bid'ah, ahlul bid'ah dalam hal akidah ya. Makanya ada istilah ahlul haq was sunnah, yang dimaksud orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Ahlul bid'ah wad dalal, yaitu orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Nah, dukun itu proklamator hawa nafsu terbesar di dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga selalu menempatkan dirinya sebagai orang yang paling tahu ilmu gaib. Nah, itu. Nah, maka pelakunya disebut yaitu dengan kufur akbar dan bisa keluar dari Islam. Ya. Yang kelima juga menunjukkan wajibnya memberi hukuman kepada para dukun, orang yang mendatanginya oleh para penguasa. Atau pemerintah tinggal bikin undang-undang perdukunan gitu. Hal ini untuk menjerat dukun-dukun yang bisa menjadi menjadi permasalahan di tengah-tengah umat. Kita tahu banyak kasus-kasus dukun ya. Di Indonesia terlalu banyak kasus-kasus perdukunan itu. Hal ini penting untuk menjaga kaum muslimin dari kejelekan mereka dan menjaga masyarakat dari berbagai kerusakan yang ditimbulkannya. Ya, kerusakan akidah, kerusakan akhlak dan sebagainya. Apalagi sekarang ada namanya dukun cabul dan semacamnya itu. Kerusakan di masyarakat yang diakibatkan oleh perdukunan sangat parah karena merusak akidah tauhid. Keyakinan kepada Allah itu menjadi centang perenang. Setengah yakin, setengah tidak gitu. Bahkan lebih yakin kepada perkataan dukun. Wah, naudzubillah min dzalik. Selain itu juga akan menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran di masyarakat karena dukun akan memunculkan teror dengan berbagi berita dusta kepada masyarakat. Iya, teror. Coba kalau satu kampung diramal dukun, kemudian dukun mengatakan masyarakat desa ini dulu dalam cerita-cerita masa lalu itu kan ada begitu tuh. Masyarakat desa ini akan menghadapi musibah beberapa hari lagi misalnya. Otomatis kemudian berbagai macam kegiatan ritual dilakukan untuk kepentingan dukun tadi itu. Semacam peristiwa Nyai Roro Kidul dan sebagainya. Orang kan percaya begitu saja. Padahal mereka yang bercerita itu bukan ahli agama, tetapi orang bodoh. Tapi karena dianggap itu kebiasaan yang menyenangkan bagi mereka, lalu mereka melakukan perbuatan-perbuatan itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang dukun ini, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jin. Ini ada rijalun nas, kemudian ada rijalul jin. Jadi rijalun nas ini ya'uduna bi rijalin minal jinni.
Dia minta perlindungan, minta informasi dari jin-jin. Kemudian dikatakan wazaduhum rahaqa, maka bertambah yaitu keingkaran mereka. Ya. Jadi itu pekerjaan dukun. Jadi perdakaan dukun itu jelas adalah profesi yang kalau ditinggal mereka lapar. Itu salah satu teknis pencarian duit. Bukan tahu ilmu gaib yang sebenar-benarnya. Jadi mereka ini paling pandai di dalam meramu kebohongan demi kebohongan. Dulu itu untuk membuktikan bahwa mereka itu adalah sakti mandraguna, berbagai macam cara, seperti tukang sulap saja mereka ini gitu. Ini barangkali dari saya ya, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu kepada siapapun yang menginginkan kebenaran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.